Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bersama saya, Andika saya bernama sebagai moderator, bersama 4 rekan putri saya yang bernama Neng Silvi Miladia, Ulan Mediawati, Ati Yuliarti, dan Helen Veronica. Sebelumnya akan saya jelaskan tentang rumusan masalah terlebih dahulu. Rumusan masalah: 1. Apa itu pengertian permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar? 2. Bagaimana hasil wawancara di pasar tradisional? 3. Apa saja faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar dari penjualan beras? Dan tujuan masalahnya untuk mengetahui pengertian permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. 2. Untuk mengetahui hasil wawancara di pasar tradisional. Dan 3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar dari penjualan beras. Materi pertama yang akan dibawakan oleh Helen Veronica. Baik, materi yang pertama adalah pengertian permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Jadi, apa itu permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dan waktu tertentu. Permintaan dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu permintaan absolut atau absolute demand, adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa baik yang bertenaga beli atau berkemampuan membeli maupun yang tidak bertenaga beli. Lalu yang kedua itu permintaan efektif atau effective demand, adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan membeli. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama adalah selera. Apabila selera konsumen terhadap suatu barang dan jasa tinggi, maka akan diikuti dengan permintaan jumlah barang dan jasa yang meningkat. Demikian sebaliknya. Yang kedua, itu faktor pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi juga daya belinya. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga ada harga barang jasa pengganti atau pelengkap. Adanya barang pengganti akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Lalu yang keempat ada intensitas kebutuhan konsumen. Mendesak atau tidaknya atau penting tidaknya kebutuhan seseorang terhadap barang atau jasa mempengaruhi jumlah permintaan. Kebutuhan primer lebih penting dibanding kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder lebih penting dibanding tersier sehingga pengaruhnya terhadap jumlah permintaan berbeda. Yang kelima ada pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat mencerminkan daya beli masyarakat. Yang keenam, distribusi pendapatan. Makin merata pendapatan, maka jumlah permintaan semakin meningkat. Sebaliknya, pendapatan yang hanya diterima atau dinikmati oleh kelompok tertentu, maka secara keseluruhan jumlah permintaan akan turun. Yang ketujuh atau yang terakhir itu ada pertambahan penduduk. Jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah permintaan. Makin banyak penduduk, maka jumlah permintaan akan meningkat. Fungsi permintaan adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Misalnya pada tingkat harga 370 jumlah barang yang diminta adalah 10 karung. Pada tingkat harga 380 jumlah barang yang diminta naik menjadi 15 karung. Oke, baik, materi selanjutnya penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: 1. Biaya produksi dan teknologi yang digunakan. 2. Tujuan perusahaan. 3. Pajak. 4. Tingkat teknologi yang digunakan. 5. Perkiraan harga barang di masa yang akan datang. Ada pula fungsi penawaran. Menurut hukum penawaran, pada umumnya bila harga suatu barang naik, maka jumlah yang ditawarkan akan naik. Misalnya, pada tingkat harga 370.000, jumlah barang yang ditawarkan adalah 10 karung. Pada tingkat harga 380.000, jumlah barang yang ditawarkan akan naik menjadi 20 karung. Ada pula keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawar dengan konsumen atau permintaan. Pada harga keseimbangan produsen atau penawar bersedia melepas barang atau jasa, sedangkan permintaan atau konsumen bersedia membayar harganya.
Baik, selanjutnya faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar dari penjualan beras. Harga satu barang adalah salah satu faktor yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kegiatan jual beli masyarakat. Seperti pasar tradisional ataupun pasar modern, begitupun dengan harga beras. Jika harga beras sangat mahal, maka peminat pembeli akan menurun dan jumlah penawaran pun ikut meningkat seiring meningkatnya harga tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.